Ya oke ya. Jadi ada berapa UASnya? Ada berapa part? Ada 3 part. Ya, coba. Ini part 3 ya. Part 3 silahkan diklik kernel, restart and clear output ya. Tadi saya bilang berapa? Iya, 44 ya. Ya, restart and clear output. Gak ada air putih ini. Kopinya udah dingin nih kopinya. Itu siapa itu? Enak juga kopi dingin. Sudah belum? Punya saya malah belum ini. Iya, laptopnya ini kalau jadi orang udah udah belum? Belum ya. Coba sekali lagi. Ih, beneran gak mau ini. Itu dia ya. Ya, ini laptopnya udah lelah banget ini ya. Harddisknya tinggal di. Oke, nah di sini ada kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Apa? Import, find spark, masih ingat kan? Kemudian find spark. Wih, keren loh mainannya spark loh. Spark init gitu ya. Ya kan? Find ya. Ada yang kurang ya? Ya, oke, find. Keyboardnya lelah ya. Enggak, keyboardnya memang udah harus ditekan banget. Ya, ini di saya sebenarnya nggak perlu ya, tapi saya install juga library ini ya supaya kalau di running dia nggak error ya. Oke, oke, nggak ada masalah. Oke, udah ya. Nah, kemudian di sini kita install, bukan install ya, kita menggunakan library Spark SQL, PySpark SQL, Spark Session sama function. Nah, function ini kita kasih nama alias F ya. Ya, kemudian di sini kasih aja UAS part 3 gitu ya. UAS part 3 gitu ya. Part 3. Oke. Ya. Oke guys. Nanti ketika bikin videonya, oke, nanti nggak boleh sudah di run, harus belum di run. Eh? Gimana? Nah, kayak itu aja, kayak musliha kan sampai sejam musliha. Nonton musliha. Dah. Enggak biasa saya mah. Oke, di run. Dah, oke ya. Error enggak? Error. Hah? Kok saya nggak lama tuh? Ya. Oke. Kok Revi nggak ada suaranya Revi? SPK-nya udah sama belum? Aduh. Gimana kuliah enak kan? Kuliah di global enak kan ya? Enak ya. Ya, oke, lanjut ya. Nah, di sini di sel nomor 3, di sel nomor 3 ya, oke. Di sini oke, coba kita lihat ya. Coba di sini ada rating sama dengan Spark Read CSV. Kalau Anda ingat di data mining lanjutan ada namanya data frame ya. Ada read CSV kan ya.
Ini konsepnya sama, cuma dia pakai Spark ya. Di sini ada satu metodenya namanya CSP ya, di Spark titik read titik CSP. Ingat Spark adalah bagian dari Spark Session. Nah ini adalah atribut-atributnya. Nanti Anda bisa ngatur ini juga sama ketika pakai Google Data Studio ya. Jadi Anda harus lihat dulu nih tipe datanya atau datanya ya. Coba datanya dilihat. Ya, ini saya ulang lagi lah. Anggapannya mungkin Anda agak lupa ya. Oke, coba dilihat di situ. Ada namanya rating CSP. Anda harus lihat formatnya. Ya, apa aja yang dilihat? Yang pertama di situ ada headernya ya. Ada header, ini header namanya. Yang pertama header. Nah, kemudian di situ ada separatornya yang membedakan antara satu data dengan data yang lain. Separatornya apa? Dikasihnya koma. Jadi yang membedakan antara satu data dengan data yang lain adalah koma. Walaupun di sini sebenarnya ada lagi lah, enter gitu ya. Nah, berarti pertama namanya dulu, nama dari datasetnya. Namanya apa? Rating titik CSP. Nanti ketika Anda cari datasetnya di Kaggle atau di mana, ya mungkin nanti namanya beda ya. Jadi jangan bingungan ya, jangan bingungan. Kalau bingung sebentar aja, kemudian coba pahami salahnya di mana gitu ya. Orang komputer itu pantang menyerah ya. Ya, nah makanya di sini ada pad sama dengan rating titik CSP. Karena filenya berada di folder yang sama dengan scriptnya, karena datasetnya sama dengan scriptnya, maka cukup kita kasih nama apa? Rating CSP. Nggak usah dikasih absolute pad gitu ya. Oke, udah paham nih kan? Yang kedua namanya apa? Separatornya. Separator itu apa yang membedakan? Nah, di sini dilihat. Nanti Anda jangan kaget, Pak, kok error. Karena di sini menggunakan koma. Nanti misalnya di datasetnya pakai titik koma, Anda ganti di sini menjadi titik koma. Gitu ya. Saya sih pengennya Anda dapatnya yang ya kalau koma juga nggak apa-apa lah ya. Oke, berikutnya apa di sini? Ada header ya. Headernya apa? Headernya true. Yang berikutnya apa? Header true itu maksudnya apa? Kita menggunakan headernya ya. Jadi headernya ada gitu ya. Karena kadang-kadang dataset nggak ada headernya, harus kita bikin lagi ya. Oke. Selanjutnya apa? Apa itu quote? Nah, kalau misalnya pengen tahu gini aja. Anda taruh mouse-nya di sini, di CSP sini, depan sini. Nah, di sini kemudian Anda tekan shift sama tab ya. Shift sama tab ditekan maka nanti muncul seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini atribut semuanya nih. Nanti ada keterangan di bawahnya di sini. Ya. Mana tadi? Apa namanya? Oh, banyak banget ya. Quote itu buat apa quote? Ini set, ini quote ya. Ini ya. Set a single character used for executing quote value where the separator can be part of the value. Ya, ini gunanya buat quote. Ya, ini quote-nya. Ya, silakan dibaca lah. Udah ya. Kemudian ini skemanya apa aja skemanya? Ini nama header tabelnya apa aja? Coba Anda perhatikan di sini di datasetnya. Datasetnya atasnya apa itu? User ID, movie ID, rating sama timestamp. Nanti ketika datasetnya Anda dapatkan dilihat tuh, nanti diatur di sininya. Ya, ini kita ngatur ininya lah, tipe data dari fieldnya, dari kolomnya. User datanya apa? Ini namanya apa? User ID. Sama enggak? Enggak, maksudnya huruf besar huruf kecilnya sama enggak? Sama ya. Kalau nggak salah kemarin kita ada yang error di sini ya, bukan error ya, berbeda ya. Jadi user ID di tipe datanya apa? In, movie ID apa? In, rating apa? Double, timestamp apa? In, gitu ya. Udah ini semua. Ini sebenarnya ada convert data di sini ya, tipe data time-nya ya dirubah ya dari integer menjadi yang lain. Kalau di sini nanti time-nya kita drop ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada select, user ID, movie ID sama rating ya. Yang kita pilih hanya 3 ya, pakai select di sini. Ya, silakan di running. Ya, bisa apa enggak?
Masih bintang. Iya, sesuai datanya, pintar. Nah, oke, sudah bisa? Coba di show. Klik ini, kemudian tekan B. Tekan di sininya, tekan B, kemudian rating show coba. Rating titik show. Show kan? Ya kan, show kan? Nah, muncul nggak? Muncul nggak? Oke. Ya, ini dia ya. Coba yang dipilih apa aja tadi? User ID, movie ID, rating. Time-nya sudah kita nggak kita pilih lah ya. Dengan perintah apa tadi? Select ya. Jadi kita milih, bisa kita drop atau kita pilih yang mau kita pakai. Dua cara ya. Bisa kita drop yang nggak mau kita pakai, apa kita select yang mau kita pakai. Logikanya nyambung kan ya? Gampang lah ya. Udah tuh ya. Oke, nah di sini ada algoritma apa? Ada algoritma ALS. Nah ini sebenarnya komen ya. Yang di sini tuh komen. Anda bisa double klik. Silakan double klik. Yang di sini ini tuh komen sebenarnya. Silakan di double klik. Nah, ini komen ya. Ini komen markdown ya. Ini bukan perintah. Di sini dia hadir cuma untuk menjelaskan pilihan-pilihan yang bisa digunakan di algoritma ini. Ingat, kita tidak menggunakan algoritma, kita tidak membuat algoritma, kita hanya menggunakan algoritma. Nah, ini pilihan-pilihannya nih. Ada rank. Ingat gak ALS, rank itu apa? Rank itu dipakai di mana? Di metric factorization ya. Di sini ada nilai defaultnya lah. Nilai defaultnya adalah 10 ya. Ada max iterationnya berapa ya. Kemudian nanti minimal yang Anda setting itu apa? User column, apalagi item column, sama apalagi rating column gitu ya. Ini minimal 3. Oke. Nah, ini dia ya. Ini adalah bagian kita menggunakan algoritma namanya apa? Alternating least square. Udah sampai sini belum? Yang di sini from PySpark.ml recommendation import. Nah, ini adalah praktek dari teori yang saya jelasin teorinya berapa minggu kemarin? 2 apa 3? 2 ya? 2. Jadi teori yang saya jelaskan 2 minggu, ini prakteknya. Ya, jadi di sini tinggal pakai aja ya, ya. Caranya gimana? Caranya kayak gini, form PySpark.ml recommendation import ALS. Nah, yang ini digunakan buat evaluation, nanti kita lihat. Silakan di run dulu, silakan di run. Error enggak? Enggak ya? Nah, perhatikan di sini, saya pengen Anda membagi perintah yang banyak di sini. Ya, caranya gimana? Klik di sini, tekan A berapa kali? 3 kali lah. 1 2 3. Sudah ya? Nah, yang di sini nih di copy aja, bukan di copy, dipindahkan. Yang di sini Anda pindahkan, Ctrl X, pindahkan di atas sini. Jadi di sini adalah biar kelihatan ya. Ini adalah tadi kan kita sudah bilang kita menggunakan algoritma apa? ALS. Nah, algoritma ALS ini ada atributnya. Ini semua nih atributnya yang bisa kita atur ya. Ranknya bisa kita atur, max iteratornya bisa kita atur, macam-macam bisa kita atur. Nah, di sini ini sebenarnya satu baris seperti ini sebenarnya kalau mau dibilang ya. Jadi satu baris di sini panjang gitu ya. Tapi kalau yang nggak kita pakai menggunakan nilai-nilai default gitu ya, seperti itu. Tapi orang biasanya supaya gampang dibikin seperti ini. Oke. Nah, coba Anda taruh kursornya di depan sini, di depan ALS, tekan Shift sama Tab. Muncul sesuatu enggak? Nah, coba dilihat di situ apa aja. Rank berapa nilainya? 10. Nah, walaupun kita tidak menyeting nilai rank, itu adalah nilai defaultnya. Berarti kita bisa ngatur ranknya dong Pak? Bisa. Caranya gimana? Caranya tinggal ketik aja di sini. Coba silakan. Rank sama dengan 5 misalnya. Kasih koma kayak gitu. Nah, kalau kita ganti rank sama dengan 5, maka rank yang 10 ini kita override ya.
kita update nilainya yang tadinya 10 menjadi 5. Dalam artian walaupun kita nggak nyeting ada nilai-nilai yang sudah bawaannya. Ya, max iternya berapa? Max iternya 10. Misalnya kita ganti 7. Caranya gimana, Pak? Ya di sini aja. Max kemudian iter sama dengan 7 gitu ya. Nah, nggak kelihatan. Nggak pakai apa? Oh, X-nya lelah ya. Ya, oke. Ya, nah berarti kalau kita nggak ngatur ranknya, nggak kita ngatur max iternya, bukan berarti kita nggak ngatur, tapi sudah diatur. Itu nilai, nanti namanya nilai default ya. Nilai-nilai default, gitu ya, nilai defaultnya. Oke, nah minimal yang kita atur apa aja? User call, kemudian apa lagi? Item call, sama apa lagi? Ya, rating call itu ya. Itu karena nanti digunakan di algoritmanya, di ALS-nya secara langsung. Karena ini kan tergantung dari datanya ya, fill dari datanya. Ya, kalau Anda mau ngatur yang lain-lain bisa, nanti bisa lebih cepat gitu ya, block size macam-macam gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti tadi kita ngatur apa aja? Rank sama dengan 5, kemudian max iternya berapa? 7 itu ya. Dah. Oke, silahkan di run di sini. Bisa? Error nggak? Nah, sekarang ketik ALS. Oke, ALS muncul apa di situ? Cuma gitu doang ya. Print ALS. Sama aja ya. Ya sudah. ALS. Ya sudah, dihapus aja lah. Nggak ngaruh. Ya, oke. Nah, sekarang masuk di sini, kita copy aja training datanya. Taruh di sini ya. Ya, di sini adalah bagian kita mengatur membagi ya, membagi yang namanya training data sama validation data. Nah, misalnya data ada 1000, ada berapa misalnya? Ada 1000. Nanti datanya kita bagi dua. Ya, yang satu 80%, yang satunya lagi 20%. Berarti apa? 80% data digunakan untuk apa? Training data. Oke, 20%-nya digunakan untuk apa? Validation data. Gitu ya. Ini kalau mau dijelasin panjang lagi. Tapi silahkan, di sini ada rating titik random split ya. Ya, oke, silahkan di running. Apakah baik-baik saja? Nah, sekarang silakan Anda panggil training data. Apakah muncul sesuatu? Coba, ini tipenya apa tipenya? Coba dicek tipenya apa. Tipenya apa? Data frame ya. Oke, coba kita tambahkan lagi. Training data frame ini ya. Training data, coba show, bisa nggak show? Show. Bisa nggak? Oke, nah ini dia. Ini adalah datanya, hanya menampilkan 20 ya. Ya. Kalau kita pengen tahu jumlahnya berapa, gimana caranya? Training data titik apa? Save ya, save. Ya, ada kan? Tidak ada save ya. Ada kan? Tidak ada save ya. Training data. Ya, coba kita lihat di sini count ya, count. Ya, ini dia ya. Udah dapat belum? Nih saya kasih deh ya. Nih saya kasih yang ini sudah yang ALS. Ini saya copy-copyin aja. Oke. Ini yang ALS. Terus ini saya bunuh aja dulu. Terus
Yang training data udah, training data. Oke. Nanti Anda bisa lihat di ininya. Kemudian type training data. Oke ya, ini saya kasih di WA nih. Kemudian ada show ya, saya agak lupa perintahnya. Ada show. Show ini menampilkan 20 data paling atas. Ya, nanti ada tampilannya. Satu lagi apa tadi? Count ya. Nah, jadi training datanya ada berapa? Ada 80.000 ya, ada 80.000 data. Yang satu lagi namanya tadi apa? Validation data. Berarti validation data kayak gimana, Pak? Ya, silahkan kita cari tahu jumlahnya. Validation underscore data titik count kayak gitu. Berapa datanya? 20.000. Nah, berarti kalau kita pengen tahu datanya berarti berapa? 80 tambah 20. Yang nyimpen siapa tadi? Yang nyimpen data siapa? Rating ya? Rating. Jadi kalau kita panggil si rating, kalau kita panggil rating count, titik count, maka berapa? Ada 10.000. Jadi gini, data sebanyak 10.000, kebayang nggak 10.000 data? Itu kita bagi dua menjadi berapa? 80% training data, 20% validation data. Oke. Udah kelihatan kan di sini? Oke, sekarang silahkan Anda tambahkan lagi. Nah, di sini kita pakai evaluator di sini, dipindahkan ke sini. Evaluatornya silahkan kita ya, oke. Ya, di sini ada metric name ya. Ini RMSE ya. Ini buat ngitung errornya ini ya. Ini root mean square error ya. Kemudian di situ ada label call-nya berapa? Rating ya. Oke, ini rating. Kemudian prediction call-nya apa? Prediction ya. Ini ada beberapa macam sebenarnya. Ya, kalau mau Anda lihat silakan taruh di sini kemudian shift tab. Shift sama tab maka akan muncul di sini. Ya, di sini ada keterangannya ya. Evaluator for regression with aspect input column prediction label and weight ya. Ya, tapi kayaknya tidak terlalu membantu ini. Ya, coba kita ikutin aja. Silakan di running. Sudah? Error enggak? Nah, sudah ya. Ini buat ngitung errornya ya. Ingat gak waktu kita bahas metric factorization ada yang ngitung error? Ada ya. Nah, ini bagiannya di sini. Ada bagian regression evaluator yang ngitung errornya ya, evaluator dia. Nanti dia membandingkan antara prediction sama data groundnya ya, data aslinya. Oke, silakan. Di sini ada model ya, di sini ada model ALS titik fit training data. Coba kita ini perhatikan di sini. Yang kita masukin apa? Training data. Oke, fit nanti di sini kalau Anda pengen tahu apa itu gunanya fit, silakan di running ya. Ini adalah fit a model to the input dataset with optimal parameter ya. Jadi parameternya sudah di coba kita running aja. Ini belum running harusnya. Coba kita running, sudah running belum? Sudah ya? Ya, oke, dia running. Ini kayaknya setengah jam dapat ya. Ini bukan error ya, ini cuma warning aja. Oke, ini sudah jalan nih. Ya, oke. Nah, sekarang di sini perhatikan ada namanya apa? Prediction sama dengan model titik transform. Kalau pengen tahu transform silakan di shift tab, maka nanti muncul ya. Transform the input dataset with optimal parameter. Oke. Di sini modelnya udah jadi ya. Kita masukin ke datanya. Perhatikan di sini. Ini di sini kita gunakan apa? Validation data. Jadi modelnya udah jadi, nanti kita gunakan di validation data. Nanti kita lihat errornya berapa. Oke, silakan di running. Ya. Ya, pertama pastiin running dulu lah. Yang mana tuh?
kayak gini. Ya, bagus. Berarti laptopnya bagus. Ya, predictionnya. Oke, ini perhatikan di sini. Di sini gambarannya adalah model kita sudah jadi, kita terapkan pada data validation data. Nah, perhatikan di sini ada prediction, di sini ada rating. Ini ratingnya segini, ini predictionnya. Ini ratingnya segini, ini predictionnya. Ya, ini modelnya udah jadi. Jadi kalau kita lihat di sini ada, ini lihat errornya nih, ya. Silakan RMSE-nya kita lihat, nilainya berapa? Ya, oke. Saya nggak yakin nih, pas Rabu Anda udah jadi apa belum nih? Ya, silakan dihitung RMSE-nya berapa? Udah gede ya, 0,8 ini udah lumayan. Coba saya berhenti di sini dulu. Udah sampai sini belum? Belum. Sampai mana? Oh, di sini. Kok saya cepet ya? Saya nggak pakai. Ya, coba kita break dulu. Coba ya, kita 40 menit lagi masih kuat ya.